aja. Iklan dulu dan motor. Ya jadi menurut saya sih seperti itu untuk zaman sekarang. Sayangnya kalau di salah satu channel saya juga sering nonton, katanya kalau jazz harus lihat mata. Ya minum dulu. Ya sih kalau keluar malah nggak sampai ya. Soalnya kalau nggak lihat mata gini. Iya lah. Ya rokok. Soalnya mohon maaf nih, ini tapi bukan contoh ditiru. Tapi beberapa apa namanya YouTuber atau kata-kata podcaster atau apa namanya, kadang baru bisa lancar ngomong setelah merokok. Saya lihat tokoh-tokoh kayak Pak Kani Ilyas merokok, Deddy Corbuzier yang badannya gede merokok juga. Padahal kan fitness nggak masalah. Dia udah ada basicnya buat olahragawan olahraga ya. Dikatakan, tapi yang kita nggak boleh itu merokok. Kemudian kita lupa olahraga, ya kan. Nah, apalagi itu nyolong. Iya. Bukan berarti ayo ngerokok ya. Bukan. Ya saya juga ada dapat pengalaman kemarin, teman mungkin Mas kenal. Dia orangnya nggak setengah jam aja nggak ngerokok, udah gimana rasanya. Iya. Dia ronsen, periksa paru-parunya ternyata sehat. Nah, berarti bukan ini kan, bukan Ya, judgement ya. Bukan judgement bahwa merokok pasti menghancurkan kesehatan. Tapi kita tetap mengimbau sebaiknya jangan merokok. Iya benar. Kalau bisa jangan. Merokok itu, teman saya kemarin merokok gagal otak deh. Merokok nggak lihat jalan nabrak truk. Oke lanjut tadi masalah tadi. Sampai mana tadi? Ntar dulu. Ariel nih basicnya apa? Lulusan SMA, kemudian belajar di mana? Aslinya mana sih sebenarnya? Katanya orang Aljazair sana. Saya kebetulan masih satu kolega dengan Antonio Castaño. Wah ini. Tambah he lagi. Ya tapi kalau dari logatnya hilang ya. Iya logatnya hilang. Dia saya kan sering keluar. Kelua itu satu kecamatan di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, yang maaf ya, kadang-kadang orang selalu ngeledek karena bahasa logatnya kental gitu. Iya. Ya, logatnya kental dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain di Kalimantan Selatan. Tapi saya beberapa kenal teman-teman keluar saya juga nggak kayak gitu juga logatnya. Ada yang logatnya Jakarta banget, karena dia masih tinggal di Jakarta. Ya begitu ngomong dengan orang desanya, balik lagi logat itu. Berarti kita selalu mematahkan anggapan bahwa ada selalu anggapan image bahwa logat seseorang itu nggak bisa dirubah tuh, nggak mesti kayak gitu. Kalau saya dulu terakhir lulus SMP kalau nggak salah, udah mulai hilang karena logat Maanyan. Akhirnya seiring waktu berubah, tapi sempat kemarin ketika nganggur pas lulus SMA sempat balik lagi, tapi setelah bergaul lagi dengan bermacam-macam suku, bahasa segala macam, akhirnya berkurang. Kalau keluar tetap keluar. Artinya lingkungan itu juga akan membentuk bukan hanya perilaku kita, karakter kita, tapi bahkan juga pada sampai logat bicara. Iya. Ya kan? Sama halnya kayak tadi yang kayak kata Mas kan, misalnya Mas ada punya tetangga punya anak, dia punya gadget. Secara tidak langsung anak Mas berteman dengan tetangga kan, mau tidak mau nanti ya pahamlah sendiri ya. Akhirnya mau tidak mau membelikan gadget juga, akhirnya satu tongkrongan ya gitu. Tapi ya itu kita juga perlu mengimbau juga, perlu memulai sebuah revolusi juga bahwa gadget itu jangan dijadikan sebagai pedoman hidup. Kalau pelengkap dalam hidup nggak masalah. Ya kan? Jangan sampai diperdayai oleh teknologi. Ya, sebelum kita akhiri podcast ini, sekali lagi saya pengen ngomong nih, pengen nanya nih. Gimana sih dulu generasi kalian ini untuk berkreasi gitu, untuk tampil bisa kreatif? Sebenarnya gimana ya, kami dulu itu saking senangnya internet datang, mungkin kayak diiklankan internet datang ada yang datang. Kalau kami kan kebetulan gurunya juga yang melek teknologi dulu, silakan coba cari di internet. Akhirnya kami nggak, permainan sosmed juga kan kurang dulu kan, ya paling Ebadi, Nimbus, Net33 itu juga nggak ada update status segala macam, paling aplikasi chat. YouTube juga kalau nggak salah belum ini ya, belum booming. Nah
jadi emang benar-benar khusus pembelajaran ketika kami browsing internet. Ya mungkin yang lain ada ya, tapi presentasinya masih banyakkan pembelajaran ya, kalau bisa dikata 80% lebih untuk pembelajaran. Ya. Dulu orang kayaknya bermedsos itu kayak Facebook segala macam itu cari informasi juga dari teman-temannya ya, untuk nyambung networking dengan teman-teman yang lama kan, untuk Ya bereuni. itu kan siapa pembuatnya saya lupa. Mark Zuckerberg. Dia kan terinspirasi sebenarnya karena kehilangan teman katanya. Karena pengen nemui temannya, akhirnya dia bikin akun sosmed gitu. Itu ini mendingan kayak kamu nanya, lupa siapa yang pencipta Facebook, saya jawab Mark Zuckerberg kan. Teman saya kemarin sok tahu Mark Wahlberg, bilang Mark Wahlberg bintang film, kampret. Saya udah tahu. Itu Karena saya ini kalau bahasa Inggris itu pelafalannya nggak bisa, ngomongnya juga nggak bisa. ya nggak terlatih sih. Iya. masalahnya. Karena Kalau saya ngomong cinta apa? bahasa Indonesia, di ATM saja ketika masuk saya pilih bahasa Indonesia. Karena kamu ribet kan. Iya. Pembelaan aja sebenarnya karena cinta Indonesia. Ya, segala sesuatunya kan berdasarkan dari kebiasaan kita. Kalau kita terbiasa dengan hal yang baik, ya otomatis kita akan tersistem juga dengan hal yang baik juga kan. Iya. Kita artinya ada kontrol by ourselves gitu, kontrol dari diri kita sendiri gitu kan. Oke. Dan Ya. juga ini ya udah aja ya. Enggak, kalau mau terusin ada sesuatu yang disampaikan, mungkin mumpung kita ngomong gitu, kita ngobrol Waspadalah. terhadap tangan panjang di pasar. Ya, Apa yang bisa? ya, mudah-mudahan nanti nggak hanya anak-anak sekolah aja ya, masyarakat Barito Timur khususnya cobalah browsing ke hal yang positif Ya. sebenarnya banyak peluang sekali di daerah Barito Timur. Ini saya juga sering nyampaikan kalau ini juga ya, kalau Ibar tim itu ahli IT bisa dikatakan masih dalam hitungan jari. Saya sering ngomong dulu, di antara hitungan jari saya tidak termasuk, dan kalian bayangkan saya yang tidak termasuk dalam hitungan itu aja sudah bisa bukan menyombongkannya, masih bisa diharapkan untuk mengelola IT sekolah. Apalagi kalian masih bisa belajar dengan waktu yang banyak, ya harapannya lebih ini ya, menguasai karena selama kita menguasai IT itu nggak ada matinya menurut saya sih. Cuma tergantung dari mereka sendiri. Iya itu Apakah menanggapi tantangan kamu itu dengan semangat atau hanya angin lalu kan gitu. Tapi yang jelas peluangnya masih banyak sebenarnya. Peluangnya masih banyak. Dan kadang-kadang malam-malam nih, ya kita perlu kritik juga. Karena podcast ini sebenarnya saya harapkan juga selain jadi hiburan juga ada nilai edukatifnya kan. Iya. Kalau ada misalnya pengusaha lokal yang punya perusahaan berbadan hukum CP atau PT yang menawarkan jasa pembuatan website misalnya gitu kan, tolonglah di instansi pemerintah jangan ngambil dong dari luar provinsi apalagi dari luar pulau gitu, berdayakan kita sendiri dulu gitu loh. Kalau masalah segala sesuatu bisa diatur ya atur aja gitu, itu bagian dari kesepakatan kalian. Yang penting berdayakan dulu. Gimana kita mau akhirnya mau tampil jadi tercipta generasi-generasi yang pintar IT, tapi kalau juga nggak disupport oleh pemerintahan, nggak disupport oleh sistem-sistem yang ada, gimana mereka juga mau bisa eksis kan? Saya kira itu dulu kan. Dan mohon maaf mungkin hari ini saya malam ini agak lesu soalnya Minum jamu dong. bukan jadwal saya banyak. Oh gitu. Banyak di cancel. Banyak lesu. Tapi soalnya kadang-kadang gini, kita harus memaksain diri ya untuk ketemu gini. Kadang-kadang mood itu ketika kita cancel tunda-tunda nanti berubah lagi masalahnya. lagi. Tadi kita juga nggak merencanakan kemarin kan, baru tadi malam ya kita Kita pas skrip lagi nih. Iya. Makanya Gimana kalau besok malam aja? Soalnya mumpung kita masih ada mood, mumpung ada ide segar. Dan khususnya dari saya bukan menggurui, tapi ini mungkin keresahan langsung dari pengalaman pribadi. Jadi saya sampaikan, mungkin ada yang sepemahaman dengan saya, syukur. Bagi yang tidak ini ya mohon kasih sarannya. Dan jangan lupa subrek channelnya HSP Project. Nah, HSP Project, oke. Nah, yang belum subscribe, yang baru nonton belum
subscribe ke channel saya Iwan Prasli, juga dimohon like, subscribe, and komennya, suka nyalain lonceng. Kalau nggak ada lonceng di situ, pukul lonceng di jalan toeng. Oke, thank you atas apa ya, saya bahasa tadi atensinya deh. Iya, atensi. Buat waktunya ngulangin untuk mendengarin omongan-omongan kita. Oh ya, satu lagi nih. Hah? Maaf nyekat. Hah? Ini katanya podcaster atau broadcaster ada dibikin apa namanya, Asosiasi gitu. Oh ya, syukurlah kalau gitu. Artinya kita nanti bikin dengan asosiasi itu bisa saling sharing. Bisa saling syukur-syukur juga saling memberikan manfaatnya baik secara ekonomis maupun edukasi itu kan gitu. Teman-teman, mohon maaf juga kalau kita kesannya komentar atau gimana. Ini cuma obrolan lepas saja dan tidak ada skrip sama sekali ya. Ya. Konsep pun mendadak tadi. Keresahan ini. Iya. Ya udah kita ngalir aja. Tapi mudah-mudahan ada manfaat yang bisa dipetik dari situ. Karena sekali lagi channel saya buat ya ringan aja. Kadang-kadang saya ngoper version lagu-lagu tertentu. Kadang-kadang ngobrol-ngobrol ringan soal petani karet, kadang-kadang soal studio musik yang sekarang ini generasi yang kreatif meskipun dulu teknologinya baru beradaptasi. Ya mudah-mudahan nanti bisa banyak hal-hal yang bisa menginspirasi dan kita membangun daerah dengan sedikit minim kan. Iya, kan? Saya bukan pegawai negeri, saya juga bukan apa-apa, tidak bisa dikatakan bangun daerah dari apa ya, tapi ya dengan cara seperti ini mungkin bisa memberikan manfaat, sumbangsih pemikiran mungkin kan. Iya. Ya, untuk teman-teman, semoga ini bermanfaat. Gitu aja. Thank you udah bareng kita malam ini. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.